Kamu pasti pernah mendengar berita tentang tersangka yang dijatuhkan hukuman mati kan? Tersangka tersebut dijatuhi hukuman mati karena telah terbukti melakukan kesalahan besar dan terbilang sangat fatal, sehingga tidak jarang divonis hukuman mati oleh hakim. Hukuman mati dikenal sebagai hukuman yang paling kejam. Bagaimana tidak? Hukuman mati melanggar hak untuk hidup, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat si terpidana. Padahal sudah jelas hak tersebut dilindungi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi kalau menurut Sobat AdSense gimana? Hukuman mati tetap ada atau harus dihapuskan? Yuk langsung saja upgrade pengetahuanmu di AdKnow. AdSense Knowledge. Kamu pernah nggak sih kepikiran kira-kira yang mencetuskan hukuman mati itu siapa ya? Nah, ternyata kalau dilihat secara historis, hukuman mati pertama kali diperkenalkan oleh Raja Hammurabi dalam Kodeks Hammurabi dari Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi. Pidana mati juga diperlakukan di Athena dan Kerajaan Romawi. Ya, tentunya dilakukan dengan berbagai cara yang cukup keji, seperti penyalipan, penenggelaman, penyiksaan sampai meninggal, dibakar, dan lain-lain. Duh, serem banget ya. Namun, seiring berjalannya waktu, hukuman mati dilaksanakan dengan cara yang lebih manusiawi. Dengan cara disuntik mati, duduk di kursi listrik, ataupun ditembak. Sebenarnya ada banyak perspektif tentang hukuman mati. Baik itu yang setuju dengan adanya hukuman mati, ataupun yang lebih memilih hukuman mati untuk dihapuskan. Dalam Declaration Universal of Human Rights atau DUHAM, hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia karena hak hidup seseorang telah dirampas sehingga hukuman mati harus dihapuskan. Selain itu, berdasarkan survei yang telah dilakukan PBB menunjukkan bahwa praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dan tidak memiliki efek jera. Bahkan angka kejahatan pun tetap tinggi. Pertanyaannya adalah, mengapa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi kejahatan? Tentunya saat seorang terpidana yang bersalah dijatuhi hukuman mati dan dilakukan eksekusi mati, kejahatan pun tetap ada dan tidak menutup kemungkinan kejahatan itu tetap dilakukan oleh orang lain. Hal ini dapat terjadi karena melupakan perubahan sistemik yang seharusnya dilakukan untuk menghapus kejahatan daripada harus membunuh terpidana yang bersalah. Atau dengan kata lain, hukuman mati dinilai tidak bisa memberikan efek jera. Di Indonesia sendiri, tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Antara lain, makar, tindakan yang mengancam nyawa presiden dan wakilnya, kemudian melakukan hubungan dengan negara asing sampai terjadinya perang, melakukan pengkhianatan bersekutu dengan musuh saat perang, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pembajakan di laut yang menyebabkan kematian, dan sebagainya. Oh iya, selain diatur dalam KUHP, hukuman mati juga diatur di luar KUHP, seperti narkotika, yang diatur dalam peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dijelaskan, jika yang menjadi pemberatan sanksi pidana salah satunya melalui hukuman mati untuk bandar narkotika. Hal ini bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, memberikan efek jera, dan tidak ada lagi melakukan hal yang sama. Sedangkan untuk pembeli atau pemakai akan direhabilitasi agar tidak kecanduan narkotika lagi. Hukuman mati memang bertentangan dengan hak asasi manusia atau HAM karena merampas hak hidup seseorang. Tapi ada beberapa pengecualian. Boleh dilaksanakannya hukuman mati jika memang itu kejahatan HAM berat dan membahayakan publik, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pencabutan kebebasan dengan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, atau kejahatan seksual lainnya, dan apartheid. Kalau kita ingat kembali memori kita, memang banyak ya vonis hukuman mati di Indonesia yang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Misalnya,
Yang pertama itu ada pelaku bom Bali 1, yaitu Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra yang vonis hukuman matinya tetap bertahan hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung, sampai akhirnya ketiganya dieksekusi mati tahun 2008 di Bukit Nirbaya, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Yang kedua, ada Freddy Budiman yang merupakan gembong atau raja narkoba kelas kakap yang berkali-kali menyelundupkan bahkan mengkoordinir peredaran heroin, sabu, dan juga pil ekstasi. Atas tindakannya tersebut, akhirnya Freddy Budiman dipidana mati pada Juli 2016 silam. Kemudian, yang ketiga, kasus mantan Kepala Divisi Propam Polri, Verdi Sambo, yang divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta karena telah terbukti bersalah dalam perkara pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, yakni Brigadir Yosua. Perbuatannya tersebut melibatkan anggota Polri dan dianggap telah mencoreng institusi Polri di Indonesia, bahkan dunia. Sobat AdSense, sebenarnya hukuman mati merupakan alat represi yang kuat bagi pemerintah. Dengan alat represi yang kuat, kepentingan masyarakat dapat terjamin, sehingga ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi. Kalau dari penjelasan tadi, kira-kira kamu tim yang mana nih? Tim yang setuju hukuman mati tetap ada atau dipertahankan? Atau tim yang setuju hukuman mati sebaiknya dihapuskan? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau hukuman mati dihapuskan, kira-kira ada nggak ya solusi lainnya yang dinilai lebih baik dari hukuman mati? Kamu pernah nggak sih dengar ungkapan mata dibalas mata, seluruh dunia bisa jadi buta? Ungkapan tersebut berarti balas dendam bukanlah jawabannya. Jawabannya ada pada pengurangan kekerasan dan perbaikan sistem yang lalai terhadap kejahatan dan lalai terhadap kurangnya pemenuhan hak-hak dasar, sehingga jangan sampai menyebabkan lebih banyak kematian. Saat ini 142 negara sudah menghapus praktik hukuman mati. Negara tersebut menganggap bahwa selama seseorang narapidana tetap hidup, maka mereka bisa direhabilitasi untuk memperbaiki perilakunya agar tidak mengulangi kejahatan di kemudian hari atau bahkan dibebaskan jika terbukti tidak bersalah. Namun, jika terbukti bersalah, bisa diganti dengan penjara seumur hidup. Dalam hal hukuman penjara seumur hidup, pembebasan bersyarat juga bisa diberlakukan. Saat ini ada pembaharuan yang dilakukan saat hakim menjatuhi hukuman mati dan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022, di mana saat terpidana dijatuhkan hukuman mati, terpidana tidak langsung dieksekusi mati, melainkan ada masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa. Dan apakah ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana? Sejauh ini, baik di Indonesia maupun negara lain yang masih menjalankan dan mempertahankan hukuman mati tidak bisa dianggap sebagai suatu keputusan yang salah juga, karena hal ini bertujuan untuk mencegah serta membuat takut masyarakat untuk jangan sampai melakukan kejahatan. Namun, hukuman mati juga bisa dihapuskan jika sistem dan implementasi aturannya sudah berjalan baik serta semua masyarakatnya sudah tertib. Karena jika hukuman mati langsung dihapuskan dan pola aturan negaranya masih lemah, akan semakin memperparah keadaan. Gimana Sobat AdSense? Sudah paham kan? Jangan lupa follow media sosial adsense.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!